pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang memuat tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu keterampilan yang sudah berkembang pesat, serta banyak diminati oleh masyarakat kita, yaitu keterampilan refleksi, yang akan mengantar Anda untuk mengenal lebih dekat tentang terapi pijat refleksi zona. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang terapi pijat refleksi zona atau pijat refleksi. Terapi pijat refleksi zona itu adalah pengobatan holistik, pengobatan tradisional dengan cara memijat pada areal atau titik-titik refleksi di kaki atau di tangan. Fungsi atau tujuan dari pemijatan ini adalah untuk melancarkan aliran energi di dalam tubuh. Apabila aliran energi ini lancar dan energi di dalam tubuh itu dalam keadaan seimbang, maka tubuh kita akan terasa sehat dan bugar. Semua organ di dalam tubuh manusia itu terhubung dalam sistem saraf, di mana otak, tulang belakang, dan sebagainya itu terhubung menjadi satu. Sistem saraf dan sebagainya diyakini dalam tubuh kita itu ada aliran qi. Apabila qi kita sempurna jalannya, lancar, maka sistem saraf, peredaran, dan semua sistem di dalam tubuh kita itu berlangsung secara sebenarnya lancar. Contoh, sistem peredaran darah. Peredaran darah itu akan mengangkut nutrisi yang akan memberi makan sel-sel tubuh kita. Apabila kita stres, atau terlalu capek, atau karena cuaca, atau karena sakit, di mana dalam tubuh kita ini energi menjadi tidak seimbang, akibatnya maka aliran-aliran di dalam darah tadi menjadi tidak lancar. Karena tidak lancar, ada bagian-bagian yang kurang energi, kurang sel-sel yang menghidupi, maka tubuh menjadi tidak sehat. Itulah sebabnya dengan memijat refleksi, kita merangsang bagian-bagian atau titik-titik atau area-area refleksi. Tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran qi, dalam hal ini qi atau energi vital. Apabila energi ini berjalan lancar, mengaliri seluruh tubuh tanpa hambatan, dan terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, keseimbangan energi, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar. Jadi pemahaman di sini adalah keseimbangan energi. Keseimbangan bisa dicapai melalui perangsangan-perangsangan pada titik-titik atau area-area pijat refleksi. Tanda-tanda ketidakseimbangan energi di dalam tubuh kita itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah terbentuknya kristal-kristal yang akan kita rasakan pada saat kita memijat, atau juga munculnya perubahan-perubahan warna pada kulit kaki tentunya, atau juga kelembapan kulit di kaki, atau juga tercium bau yang tidak enak dari kaki, dan demikian juga ada perubahan temperatur dari kaki. Itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan energi di dalam tubuh manusia. Refleksologi. Kata refleksologi itu muncul pertama kali dikemukakan oleh dokter ahli saraf dari Rusia, yakni Dr. Ivan Pavlov dan Michael Bekhterev. Tapi refleksologi di sini adalah berarti sebagai respon dari tubuh. Dr. Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai percobaan. Setiap kali memberi makan pada anjing, sebelum memberi makan, itu dia pukul bel. Setiap kali setelah mukul bel, dia kasih makan anjing. Sehingga pada satu saat, begitu bel itu berbunyi, anjing itu langsung mengeluarkan liur di mulutnya yang tandanya ada respon dari dalam tubuhnya mengatakan bahwa itulah waktunya makan. Dalam perkembangannya,
kemudian muncul Sir Charles Sherrington dan Sir Henry Head yang membuktikan bahwa ternyata apabila organ dalam kita itu bermasalah, maka kemudian muncul bagian-bagian di luar tubuh kita yang menjadi hipersensitif. Dan kemudian terbukti juga bahwa pada bagian-bagian yang hipersensitif itu apabila ditekan atau dipijat, maka kemudian gangguan di dalam tubuh, organ tubuh itu menjadi sedikit berkurang atau bahkan hilang. Contoh, apabila kita lapar misalnya, maka kemudian yang muncul adalah kepala kita menjadi nyeri atau pusing. Dengan memijat-mijat daerah kepala, maka kemudian rasa lapar itu sedikit terobati. Jadi di sini kata refleksologi berubah makna menjadi cerminan sesuatu dari dalam keluar. Dalam perkembangan selanjutnya, Dr. William Fitzgerald dengan muridnya, salah satu muridnya yakni Mrs. Eunice D. Ingham. Mrs. Eunice D. Ingham ini kemudian membuktikan bahwa bagian telapak kaki adalah bagian yang paling sensitif dan paling cepat reaksinya apabila dilakukan pemijatan mempengaruhi organ dalam. Dan Eunice Ingham ini kemudian menyebut teknik pijat ini sebagai refleksologi. Jadi refleksologi ini sekarang berubah artinya menjadi suatu ilmu pengobatan tradisional melalui pemijatan di kaki ataupun di telapak tangan. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber kita tentang keterampilan refleksi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan refleksi dalam episode terapi pijat refleksi zona. Mari pemirsa, kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Pemirsa, sekarang ada timbul pertanyaan, apa perbedaan antara pijat biasa dengan pijat refleksi? Pijat biasa adalah teknik memijat entah itu dengan menekan, meremas, membelai, memukul, dan sebagainya. Dengan maksud adalah untuk melepaskan ketegangan-ketegangan pada otot-otot jaringan luar tubuh manusia. Dengan lepasnya ketegangan-ketegangan itu, otot-otot menjadi lentur, maka manusia menjadi rileks. Nah, sekarang pijat refleksi. Pijat refleksi merangsang areal-areal atau titik-titik refleksi yang berhubungan dengan organ. Jadi dia lebih ke arah dalam. Mengobat dari dalam, organ itu dibetulkan, dalam hal ini energinya diseimbangkan, dan apabila energi diseimbangkan, maka organ akan berfungsi secara maksimal. Kalau organ bisa berfungsi secara maksimal dan kemudian terjadi rata dari seluruh organ tubuh manusia, maka manusia akan menjadi sehat. Jadi perbedaannya jelas. Pijat biasa itu mengobati dari luar ke dalam, sedangkan pijat refleksi itu mengobati dari dalam ke luar. Untuk memijat refleksi, kita membutuhkan alat dan bahan. Karena ini sifatnya pengobatan tradisional, maka alat dan bahan di sini pun adalah alat dan bahan yang tradisional yang banyak ditemukan di sekeliling kita sehari-hari. Satu, kita membutuhkan krim pijat. Krim pijat ini bisa dalam bentuk murni krim pijat atau krim pijat yang dicampur dengan minyak pijat, atau apabila tidak ada krim pijat, kita bisa menggunakan minyak pijat yang dibuat dari minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena itu tidak ada bahan kimianya. Jadi di sini krem dan minyak yang dipakai harus yang baik, dalam hal ini yang tidak iritatif atau tidak menyebabkan alergi pada kulit klien kita. Selain krim pijat, kita membutuhkan alkohol. Alkohol di sini yang dipakai adalah alkohol 70%, diletakkan dalam bentuk spray seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyemprot kaki klien pada saat awal pemijatan.
dengan maksud agar bakteri dan kuman dari telapak kaki klien dan bagian kaki klien itu bisa mati. Kemudian juga pada akhir pemijatan, alkohol ini disemprotkan kepada kaki klien yang tadi terpapar oleh minyak atau krem pijat. Tujuannya adalah untuk melarutkan lemak supaya kaki klien kembali menjadi bersih. Selain itu dibutuhkan alat-alat yang lain. Handuk misalnya digunakan untuk menyeka kaki klien apabila setelah direndam dan disemprot dengan alkohol atau setelah membersihkan pada akhir pemijatan, membersihkan lemak dari kaki klien. Selain itu dibutuhkan alat-alat bantu. Alat-alat bantu di sini bisa berbentuk dari akrilik seperti ini, bisa terbuat dari kayu seperti ini. Yang penting bukan dari logam dan tidak tajam. Ujungnya harus tumpul. Seruncing apapun dia harus tumpul. Alat ini yang seperti ini bisa digunakan untuk menekan pada areal-areal yang kecil atau mengurut, menggosok pada areal-areal yang luas. Kemudian juga bisa digunakan alat seperti ini. Ya, alat dari kayu seperti ini tujuannya adalah untuk teknik-teknik pemukulan atau teknik memukul, tappotment. Katakanlah ini kaki, dia lakukan pemukulan seperti ini ringan. Atau apabila ada gangguan pada muskuloskeletal bagian leher misalnya, itu bisa dilemaskan dengan dipukul-pukul seperti ini. Baik, krim di sini kita menggunakan krim pijat. Tetapi pada saat pelaksanaan menggunakan krim pijat, jangan tangan kita, tangan terapis itu selalu mengambil dari tempat yang sama. Karena apabila kita selalu mengambil dari tempat yang sama dan jumlah krimnya itu banyak, maka krim akan terpapar dengan kotoran, terpapar dengan bagian-bagian yang kurang baik atau yang kotor dari pasien sebelumnya, dari klien sebelumnya. Oleh karena itu sebaiknya krim itu diletakkan dulu di sebuah tempat yang digunakan untuk memijat. Apabila nanti tidak terpakai lagi, jumlah yang sedikit itu bisa kemudian dibuang. Atau bisa dibentuk krim yang diletakkan di dalam tabung seperti ini, yang dikeluarkan dengan cara memijat. Jadi kita bisa menggunakan krim secukupnya. Tapi krim yang tersimpan pun tetap dalam keadaan bersih, tidak terpapar. Anda pasti sudah mencatat alat maupun bahan yang digunakan keterampilan refleksi ini, bukan? Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Tetap di Info Kursus. Alat maupun bahan telah dijelaskan dengan begitu lengkapnya oleh narasumber kita pada segmen yang lalu. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai keterampilan refleksi dengan judul episode Terapi Pijat Refleksi Zona. Mari pemirsa, kita kembali ke narasumber. Alkohol diletakkan dalam spray seperti ini. Ya, silakan spray seperti ini. Tujuannya adalah satu, supaya alkohol itu tidak menguap, tetap komposisinya 70%. Kedua, memudahkan kita pada saat menggunakan. Jadi kita tinggal menekan seperti ini, bukan dituang. Alat bisa bermacam-macam bentuk. Di sini hanya contoh alat yang digunakan. Jadi pemirsa sekalian bisa berkreasi sendiri membentuk alat sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, sesuai dengan tujuannya. Jadi bisa dibentuk alat seperti ini. Ini bisa membuat sendiri. Ini alat dibentuk sesuai dengan tangan kita seperti ini. Sengaja dibuat berlekuk-lekuk. Tujuannya adalah apabila tangan kita sudah kena krim, ini menjadi tidak licin karena berlekuk-lekuk. Menggunakan alat di sini adalah sebagai alat bantu. Jadi bukan untuk memijat, tapi membantu. Pada prinsipnya memijat menggunakan tangan.
tetapi ini ada alat bantunya. Jadi memijat dengan alat bukan ditusuk seperti ini, tetapi diletakkan di bawah ibu jari, kemudian kita menekan seperti kalau kita memijat. Pasien di sini tidak cedera. Hati-hati bahwa apabila kita menekan terlalu keras, maka jaringan permukaan kulit bisa menjadi cedera. Tidak heran apabila nanti setelah dipijat akan muncul biru-biru, memar dan sebagainya kalau kita salah menggunakan alat. Dan kemudian juga klien atau pasien menjadi takut lain kali untuk dipijat karena pijat refleksi menjadi sangat-sangat menyakitkan. Pijat refleksi tidak menyakitkan. Pijat refleksi harus bisa dinikmati oleh kliennya. Sakit di sini adalah sakit dalam bentuk kewajaran yang masih bisa diterima oleh klien. Pemirsa sekalian, teman-teman, Dr. William Fitzgerald sekali lagi dijelaskan membagi tubuh manusia dalam 10 zona longitudinal. 5 di sisi kanan, 5 di sisi kiri dalam posisi yang sama besar. Zona yang pertama dimulai dari tengah, membagi kepala 1 potong, ke badan 1 potong di tengah, tangan sisi sini 1 jalur ke arah ibu jari, di kaki pun 1 jalur ke arah ibu jari. Itu zona yang pertama. Zona yang kedua sama, tetapi sekarang mengarah kepada telunjuk tangan dan telunjuk kaki. Zona yang ketiga juga sama, itu membagi tubuh secara tegak lurus, tetapi sekarang yang terpotong adalah jari tengah dan jari kaki bagian tengah. Zona keempat demikian juga, tapi sekarang ke arah pembagian yang ke arah jari manis dan kaki juga di bagian jari manis. Zona yang kelima adalah zona paling pinggir, sisi samping sini, yang ke arah kelingking kaki dan kelingking tangan. Pembagian di sini bukan hanya garis, tetapi areal. Jadi tubuh manusia ini dibagi dalam 10 areal. Bayangkan seperti 10 roti tawar yang digabung menjadi satu. Satu zona adalah satu slice roti tawar. Jadi ada roti tawar 10 di kepala, ada roti tawar 10 di badan, ada roti tawar 10 di tangan, ada roti tawar 10 di kaki. Masing-masing antara kepala, badan, tangan, dan kaki itu menjadi satu. Di dalam zona itu tadi mengalir energi. Apabila zona itu energinya terganggu, entah itu katakanlah zona 1, entah itu di ibu jari kaki, entah itu di bagian daerah dada, entah itu di bagian paha, sisi zona yang pertama, maka kemudian tubuh menjadi tidak sehat. Untuk menyehatkan atau untuk memberi keseimbangan lagi pada energi-energi yang tersumbat, maka kita bisa memijat pada zona tersebut. Jadi pijat pengobatan terapi zona sebetulnya sangat sederhana. Dari keluhan pasien, kita akan memijat pada bagian sesuai zonanya. Demikian juga kalau kita bicara organ tubuh. Organ tubuh internal tubuh bagian dalam ini juga terpotong atau menurut bagian zonanya. Jadi perut misalnya lambung ada di tengah, maka dia ada di zona longitudinal 1, ada letaknya di bagian tengah. Telinga karena dia ada di samping, maka dia masuk dalam zona kelima. Sama dengan zona kelingking, kaki maupun tangan. Demikian juga bahu, karena bahu itu ada di zona 5, maka dia akan sama dengan kelingking tangan ataupun kelingking kaki. Itulah zona longitudinal menurut William Fitzgerald. Salah satu murid dari Eunice Ingham, Han Marquardt, kemudian membagi tubuh manusia menjadi 4 zona transversal, mendatar. Nah, zona transversal yang pertama adalah dari bahu ke atas. Zona transversal kedua dari bahu sampai kira-kira ulu hati. Mudahnya seperti itu. Dari sini turun sampai kira-kira di pusar, itu adalah zona 3. Selebihnya ke bawah adalah zona 4. Jadi kaki manusia atau telapak kaki manusia itu terbagi atas 4 zona. 4 zona. Zona pertama adalah jari-jari kaki. Zona kedua
adalah sampai di lekukan pertama dari kaki, zona 3 di bawahnya, dan zona 4 itu adalah tumit ke bawah. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita untuk mengenal terapi pijat refleksi zona. Selanjutnya, mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Pemirsa, selama ini secara awam orang banyak berpikir bahwa pijat refleksi hanya bisa dipakai atau hanya digunakan sebagai pijat relaksasi saja. Teman-teman sekalian, sebagai refleksolog level 2 harus mampu untuk bisa mengenali zona-zona tubuh pasien, zona-zona tubuh manusia. Di mana yang termasuk zona 1 longitudinal, zona 2, zona 3, dan zona 5, 3, 4, 5. Demikian juga mana itu zona transversal 1, 2, transversal 2, 3, dan 4. Tidak terlalu sulit menghafalkan titik-titik refleksi apabila kita mengerti tentang pembagian zona dan letak anatomi tubuh manusia. Kita tinggal lihat, jantung dia ada di sebelah kiri, maka hanya terletak di kaki kiri. Sedangkan lever itu membesar di daerah kanan, maka titik lever atau titik hati itu ada di kanan, tidak terdapat di titik kaki kiri. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman sekalian, pemahaman tentang anatomi, letak anatomi tubuh manusia, kemudian pembagian zona longitudinal maupun zona transversal harus betul-betul dikuasai oleh refleksolog atau oleh teman-teman yang belajar refleksi pada level 2. Pemirsa sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa pijat refleksi itu mempengaruhi organ-organ bagian dalam. Pijat refleksi bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan dari fungsi organ, meskipun tidak secara langsung. Tapi pijat refleksi sudah terbukti juga. Sistem saraf kita itu juga dipengaruhi, tubuh kita itu dipengaruhi oleh sistem saraf kita. Pijat refleksi bisa mempengaruhi sistem saraf kita. Tubuh kita bergerak, ini semuanya diperintah oleh otak, sumsum tulang belakang. Ada titik-titik otak, ada titik-titik sumsum tulang belakang. Dengan kita merangsang titik-titik tersebut, maka energi di otak dan energi di tulang sumsum tulang belakang itu tergerak menjadi lancar. Akibatnya mengakibatkan kerja daripada sistem saraf dan sebagainya itu juga menjadi maksimal. Ingat, tubuh manusia semuanya bisa berfungsi karena kerjanya sistem saraf tadi. Otak itu mempengaruhi kerja dengan merangsang titik nomor 1 otak, titik 53 sampai 58. Maka semua fungsi tubuh, korteks cerebral ini terpenuhi, bekerja semaksimal. Semuanya bisa bekerja, berjalan. Demikian juga tubuh manusia secara sadar atau tidak sadar itu bekerja banyak menggunakan otot dan saraf. Otot dan saraf itu dipelihara atau harus wajib dipelihara. Kadar kalsiumnya, kalsium penting sekali dalam tubuh kita karena kalsium akan merawat saraf dan otot kita. Titik untuk menyeimbangkan kalsium dalam tubuh kita ada di pijat refleksi, yakni titik nomor 12 dan titik nomor 13. Titik tiroid dan titik paratiroid, di mana apabila titik ini dirangsang, maka keseimbangan kalsium di dalam darah dalam tubuh kita terjadi. Kalsium terlalu banyak tidak baik, kalsium kurang juga tidak baik. Ingat, jantung berdetak, sistem pencernaan makanan bergerak, lambung bergerak, usus bergerak, itu semuanya butuh otot dan butuh saraf, butuh kalsium. Oleh karena itu, pijat refleksi baik karena pijat refleksi bisa menyeimbangkan kalsium dalam tubuh manusia. Demikianlah pemirsa, seluruh rangkaian apa yang bisa saya jelaskan dari pijat refleksi zona.
Mengenai hal-hal lain yang lebih mendetil, yang lebih banyak dari refleksi, kita akan bahas lagi pada episode-episode berikut. Terima kasih. Mari silakan minum bukannya. Iya, terima kasih. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan pijat refleksi kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan pijat refleksi ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Fania Marta Dinata beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Infokursus.